Pria ini sedang bekerja ketika menerima telepon darurat, jadi dia tidak berpikir dua kali dan segera bergegas kembali ke kampung halamannya. Ternyata kakeknya mengatakan sesuatu yang tidak jelas, dan dia khawatir akan hal buruk sehingga dia segera kembali. Dalam perjalanan, dia dihentikan oleh polisi patroli yang salah mengira dia sebagai pencuri. Polisi itu menahannya dengan erat, dan pria itu dengan cepat menunjukkan dokumen identitasnya. Polisi itu melihat nama yang familiar di dokumen dan tertegun sejenak. Saat itu, polisi cadangan tiba dan tanpa berkata apa-apa, langsung menjatuhkan pria itu hingga pingsan. Mereka segera membawanya ke klinik hewan terdekat. Untungnya, lukanya tidak serius, dan dia segera siuman. Pria itu bernama Ji-Yun, cucu dari direktur klinik hewan ini. Tak lama kemudian, kakeknya menelepon, mengatakan bahwa dia dan neneknya sedang melakukan perjalanan keliling dunia dan menyerahkan klinik hewan itu kepada Ji-Yun untuk dikelola. Setelah berbicara, dia langsung menutup telepon tanpa memberi Ji-Yun kesempatan untuk menolak. Gia Yong menatap wajah Ji-Yun dengan saksama, mencoba menemukan kembali citra masa kecilnya. Hatinya penuh harapan, tetapi Ji-Yun sudah tidak mengingat apapun tentang kenangan masa lalunya. Mata Gia Yong menunjukkan kekecewaan yang jelas. Gia Yong mengembalikan dompet Ji-Yun dan mengundangnya masuk ke mobil. Mereka berencana pergi ke rumah Paman Shao untuk menyelesaikan beberapa urusan mendesak. Di mobil, Gia Yong mencoba menyelidiki Ji-Yun, sepertinya ini bukan pertama kalinya dia datang ke sini. Dia mencoba mengingat kembali kapan terakhir kali dia datang. Berharap Ji-Yun bisa mengingat kenangan masa lalu, tetapi Gia Yong karena kehilangan konsentrasi, tidak sengaja mengemudikan mobilnya ke sawah. Dalam hati merasa bersalah, tetapi Gia Yong terus berkata, tidak boleh begitu, tidak boleh begitu. Karena dia juga mengenal pria itu, Gia Yong berjanji akan mencuci dan mengeringkan pakaiannya lalu pergi. Akhirnya Gia Yong dan Ji-Yun tiba di rumah Paman Shao. Paman Shao telah menggunakan jebakan untuk menangkap anjing liar pencuri ayam dan ingin Gia Yong menangani masalah ini. Tapi dokter hewan Ji-Yun berkata harus menyembuhkan luka anjing itu dulu. Kalau tidak mungkin tidak akan pernah bisa berjalan lagi. Paman Shao bersikeras tidak setuju, mengatakan bahwa menyembuhkannya tetap anjing liar pasti akan mencuri ayamnya lagi. Gia Yong juga berpendapat lebih baik membawa anjing itu ke pusat penyelamatan, karena dia adalah polisi yang bertugas melindungi properti semua orang di sini. Tapi Ji-Yun mengatakan bahwa jika dibawa ke pusat penyelamatan, anjing itu mungkin akan mati secara manusiawi, dia ingin sementara menampungnya di rumah sakit untuk dirawat. Setelah berbicara, Ji-Yun pergi mencari kandang untuk mengunci anjing itu. Setelah diperiksa, ditemukan kaki anjing itu tidak patah. Namun Gia Yong menatap Ji-Yun dengan mata penuh kebencian. Saat itu telepon Gia Yong berdering, Paman yang menelepon. Paman yang sedang panik karena masalah ternak di rumah, Gia Yong dan Ji-Yun harus segera datang membantu. Gia Yong membawa Ji-Yun melewati jalan pintas. Jalan ini sangat sulit dilalui membuat Ji-Yun sedikit kesulitan, dan setelah itu tubuhnya penuh lumpur cabai. Sesampainya di rumah Paman Yang, melihat kambing yang sedang birahi membuat Ji-Yun takut mundur. Gia Yong diam-diam berdiri di belakangnya untuk mencegahnya melarikan diri. Di wajahnya terlihat ekspresi puas, untuk menunjukkan keberanian Ji-Yun harus berani menghadapi kambing yang sedang birahi. Gia Yong berdiri di samping menyemangatinya. Ketika Ji-Yun kembali ke rumah, dia terlihat sangat kacau, tidak percaya apa yang telah dia alami hari ini. Belum sempat bernapas, tetangga-tetangga yang antusias dengan acar mentimun menyerbu masuk ke rumah seolah-olah itu rumah mereka sendiri. Tapi Ji-Yun tidak suka seperti itu. Dia menjelaskan kepada para ibu bahwa masuk ke rumah orang lain tanpa pemberitahuan itu tidak sopan. Jika di Seoul, hal seperti itu pasti akan ditangkap polisi. Setelah dia berbicara, suasana di sekitarnya langsung menjadi hening. Para ibu itu pergi, Gia Yong berkata kepadanya bahwa jika dia tidak ingin ada yang masuk lagi, dia harus mengunci jendela dan pintu depan. Malam harinya Ji-Yun harus mengganti perban baru untuk anjing itu. Sendirian, dia pergi berjalan-jalan di tepi sungai, dan kebetulan melihat Gia Yong sedang berenang di sungai. Ji-Yun menatapnya dengan saksama seolah sedang melihat kata hijau yang lincah. Karena malu, Ji-Yun lari masuk ke rumah untuk tidur. Keesokan harinya Ji-Yun datang ke klinik baru tahu hari ini harus pergi menyuntik babi di rumah Paman Yang. Gia Yong melihat kalender juga tahu hal ini. Dalam benaknya berpikir harus mencari alasan untuk datang ke peternakan babi bertemu Ji-Yun. Jadi Gia Yong menelepon Paman Yang, mengatakan bahwa kali ini cucu direktur yang akan menyuntik,
orang itu muda dan kuat pasti tidak perlu bantuanku. Tapi kemudian dia mengatakan bahwa babinya banyak tidak mudah ditangani seperti anjing. Takut dia tidak bisa mengatasinya sendirian sehingga dia harus datang membantu. Bahkan kepala polisi pun tidak mengerti apa yang sedang direncanakan Gia Yong. Ini adalah pertama kalinya Jiun melihat kandang babi sepanas itu. Dia terpana dan sama sekali tidak menyadari Gia Yong sudah berdiri di sampingnya. Untuk pertama kalinya menyuntik banyak anak babi, dia sedikit canggung. Gia Yong bercanda. Apakah dia sudah lupa cara menyuntik? Jiun tidak mengerti mengapa Gia Yong selalu mencarinya. Apakah ada seseorang yang mirip Jiun yang berutang padanya? Tak disangka Gia Yong terus mengatakan bahwa memang ada seseorang yang persis seperti Jiun yang berutang padanya. Dia bahkan menyindir bahwa orang itu juga melupakan semua yang ada di sini. Setelah beberapa pertengkaran, mereka bersama-sama menyuntik vaksin anak-anak babi, lalu bersepeda di jalan desa melewati hutan persik yang penuh buah hingga ke kedai kopi. Tidak lama kemudian Sang Hyun juga tiba. Dia adalah pemilik kedai kopi dan hutan persik di sini. Sang Hyun menyebutkan tentang pertemuan mereka kemarin. Saat itu Jiun duduk di mobil sedangkan dia tergeletak di sawah. Ketika kembali ke klinik, Jiun tak henti-hentinya memuji secangkir kopi dan masih ada sisa rasanya. Dia penasaran bertanya kepada perawat seperti apa Sang Hyun itu. Perawat menjawab bahwa Sang Hyun sangat berbakat dan kepribadiannya juga sangat baik. Ketika ditanya tentang kesan orang lain terhadapnya, perawat mengatakan bahwa dia tidak seburuk orang yang berutang. Jiun kembali bertanya tentang Gia Yong, mengapa dia selalu muncul di tempat yang berbeda-beda. Ketika menyebut Gia Yong, perawat tersenyum cerah, mengatakan bahwa dia adalah seorang polisi di luar, tetapi sebenarnya adalah pos layanan bergerak di desa ini. Dia muncul dimanapun ada yang membutuhkan bantuan. Gia Yong adalah orang yang sangat antusias. Setelah itu, Jiun bergegas naik sepeda ke kandang domba. Dia memulai pertempuran penangkapan domba yang gila. Saat ini Gia Yong sedang menangani masalah lain. Seorang pria bertopi telah mencuri dompet berisi uang receh milik seorang nenek tua. Pria ini tidak hanya sekali melakukannya, Gia Yong berpikir mungkin itu adalah siswa sekolah menengah terdekat. Tak lama kemudian musim dingin memberitahu Gia Yong, anak itu dengan cepat melihat pencuri itu masuk ke sebuah rumah. Gia Yong berencana untuk menangkap basah pencuri itu dengan bukti di tempat kejadian. Jadi dia diam-diam pergi ke pintu rumah Jiun. Dia membuka pintu dengan lembut. Tetapi saat itu Jiun telah menemukannya mengendap-endap di luar. Berpikir bahwa dia masuk rumahnya dengan niat buruk, dia berniat untuk memarahinya habis-habisan. Namun setelah mendengar penjelasan, keduanya masuk ke dalam untuk menangkap pencuri. Gadis itu langsung memimpin orang untuk menerobos masuk menangkap pencuri. Gia Yong dengan cepat mengendalikan pencuri itu, tetapi pencuri itu memiliki kekuatan untuk mendorongnya dengan kuat lalu melarikan diri. Jiun buru-buru mengejar dan menjatuhkannya, keduanya berguling-guling dalam kekacauan. Untungnya, ada bantuan polisi yang datang tepat waktu. Gia Yong dan rekan-rekannya akhirnya berhasil mengendalikan pencuri itu. Melepas maskernya baru tahu ini hanya seorang anak laki-laki. Perkumpulan wanita juga hadir, karena kedua dusun sebelumnya sudah berselisih. Ditambah lagi dengan kejadian kali ini, pertempuran semakin sengit. Namun kedua belah pihak tidak bertengkar biasa, melainkan hari ini membawa Dr. Han untuk berdebat. Membuatnya merasa tertekan di kedua sisi. Selain itu, dalam perdebatan, Bibi Mu juga menjodohkan Jiun dengan Gia Yong. Hal ini membuat Dr. Han merasa tidak nyaman. Dari awal sampai akhir dia sudah melupakannya, sekarang ditambah masalah ini. Akhirnya dia dengan marah berlari keluar. Ketika Gia Yong keluar untuk menjelaskan, Jiun langsung menyalahkan semua padanya. Mengatakan bahwa Gia Yong terlalu santai. Dimanapun dia berada, dia selalu muncul. Hal itu sangat mengganggunya. Saat berdebat Jiun mengucapkan kata-kata yang tidak menyenangkan. Dia mengatakan bahwa dia sangat membenci tempat ini, jadi dia harus menjaga jarak dengan semua orang. Mendengar kalimat ini membuat Gia Yong putus asa. Malam itu dia mencari Sang Hyun untuk curhat. Dia mengeluh bahwa kenangan indahnya ternyata hanya dia sendiri yang merasa senang. Kenangan yang dianggap sebagai harta karun di mata orang lain mungkin hanya bahan tertawaan. Mendengar itu Sang Hyun mengatakan kepada Gia Yong bahwa setiap momen dalam hidup mereka berdua akan selalu dia ingat. Kenangan seperti itu sama sekali tidak lucu. Demikian pula kenangan berharga Gia Yong bukan untuk ditertawakan. Keesokan paginya Jiun dan Gia Yong bertemu lagi. Sanzong segera menyadari mereka bertengkar, menoleh untuk melihat pemuda yang bingung tidak mengerti kesalahan apa yang telah dia buat lagi. Gia Yong menjelaskan bahwa mereka tidak bertengkar,
Hanya saja dia ingin dokter hewan itu tenang, hanya dengan begitu dia merasa paling nyaman, lagi pula dia akan segera pergi dari sini. Saat ini Jiun secara khusus pergi ke rumah tetangga untuk memeriksa hewan peliharaan. Saat itu dia melihat mobil polisi yang sering dikendarai Gyaiyong, buru-buru pergi untuk memeriksa apakah Gyaiyong yang memarkir mobilnya. Tidak sengaja Chen Hasat-an melihat Jiun menyapa sambil terus melihat ke belakang. Chen Hasat-an mengatakan bahwa Gyaiyong pergi bersamanya, ada tugas mendesak sehingga harus pergi lebih dulu. Jiun memeriksa kondisi sapi-sapi dengan cermat. Saat pulang, dia bertemu Gyaiyong dan tetangga perempuan di sebelahnya. Wanita itu bertanya kepada Gyaiyong apakah ibunya akan kembali setelah pergi. Secara lahiriah peduli tetapi sebenarnya menyentuh luka. Hal ini membuat Gyaiyong merasa sangat sedih. Bibinya tidak berhenti dan berbalik untuk mengatakan kepada Jiun bahwa jalan pulang ke desa terlalu jauh. Jiun ingin meminjamkan sepeda kepada Gyaiyong tetapi ditolak. Melihat bayangan Gyaiyong pergi jauh, hati Jiun juga sedih. Meskipun mereka berjauhan, jiwa mereka semakin dekat. Ketika kembali ke klinik, Jiun ingin membelikan kakeknya sebuah truk kecil agar lebih mudah bepergian untuk pemeriksaan medis. Perawat menyarankan dia meminta bantuan Sang Hyun. Kakek Jiun dulu sering meminjam mobilnya. Karena kesalahpahaman sebelumnya, Jiun ingin meminta maaf dan ingin tahu lebih banyak tentang Gyaiyong, tetapi kata-kata sudah di bibir tetapi ditelan kembali. Ketika Jiun tiba di kafe Sang Hyun, dia bertemu Gyaiyong datang ke sana. Keduanya bersiap untuk bertanya tetapi dipotong oleh bibi gemuk. Dia mengira Jiun adalah orang yang diundang Gyaiyong untuk membantu dan segera memanggil mereka untuk membantu. Ternyata hari ini adalah hari perawatan persik, semua orang di desa datang membantu. Ini adalah waktu setiap tahun ketika hama merajalela, harus memasang kantong kecil pada buah persik sebelum serangga merusaknya. Jika tidak, usaha sepanjang tahun akan sia-sia. Pekerjaan ini sangat mudah bagi orang yang tumbuh di pedesaan seperti Gyaiyong, sedangkan Jiun kikuk dan canggung tidak tahu harus berbuat apa. Gyaiyong memberitahu Jiun bahwa ketika memasang kantong pada buah persik, ingatlah tidak hanya memasang pada buahnya, tetapi juga membungkus rantingnya. Setiap tindakan mereka berdua tidak luput dari pandangan para bibi. Nyonya Ngo sangat mendukung pasangan ini tetapi bibi gemuk di sebelahnya tidak setuju. Dalam hatinya dia berpikir bahwa Sang Hyun dan Gyaiyong adalah pasangan yang sempurna. Dia bahkan mengingatkan Sang Hyun untuk lebih memperhatikan. Jiun datang ke sini sebenarnya ada urusan lain. Dia berniat membeli truk bekas dari Sang Hyun untuk digunakan kakeknya. Sang Hyun mematok harga yang sangat tinggi, jelas karena cemburu dari sebelumnya. Gyaiyong bereaksi cepat, mengatakan akan berpura-pura menjadi suami istri dengan Jiun untuk mendapatkan diskon saat membeli di kota sebelah. Sang Hyun mendengarnya dan sangat marah. Tidak ada pilihan lain, dia harus menurunkan harga truk tanpa rem untuk Jiun, seperti ada trik dari Gyaiyong. Gyaiyong dan Jiun berhasil membeli truk itu dengan harga yang sangat rendah. Pindah adegan, luka anjing boba juga sudah hampir sembuh, Gyaiyong berencana mengadopsinya. Gyaiyong sangat pandai memelihara anjing karena sejak kecil dia sudah memelihara anjing. Ketika sudah lama tinggal bersama Gyaiyong, Jiun menemukan dia sangat pandai bermain dengan hewan. Bukan hanya manusia, bahkan hewan pun bisa menjadi teman. Jiun melihat cahaya yang berbeda pada Gyaiyong. Penduduk kota selalu meminta bantuannya. Jiun bertanya apakah Gyaiyong lelah. Dia mengatakan bahwa dia sangat suka sibuk, suka perasaan dihargai oleh orang lain. Sang Hyun pernah mengejek Gyaiyong suka pamer, tetapi Gyaiyong berpendapat bahwa Sang Hyun tidak berhak menghakiminya. Gyaiyong berpikir bahwa Sang Hyun bahkan lebih pamer darinya. Jiun berpikir bahwa Gyaiyong pasti sangat bahagia karena Sang Hyun selalu peduli dan perhatian. Gyaiyong menjawab bahwa mereka tumbuh bersama sejak kecil sehingga pasti akan selalu baik satu sama lain. Begitu selesai bicara, Sang Hyun segera datang, memberitahu Jiun bahwa ada serangga yang paling merugikan bagi lebah madu. Oleh karena itu dia menggunakan feromon yang lebih kuat untuk mengganggu perkawinan dan peletakan telur mereka. Jika itu serangga, pasti akan sangat marah. Baru-baru ini dia mulai merasakan perasaan serangga, ingin mencintai orang yang disukainya tetapi selalu diganggu oleh orang lain. Kedatangan Jiun membuatnya merasa ada perpisahan antara Gyaiyong dan dirinya. Meskipun Jiun sudah pergi, Sang Hyun masih sangat marah. Sang Hyun menyadari Jiun telah berubah, dia pasti telah bertemu dengan orang yang disukainya. Saat ini Gyaiyong tiba-tiba melaporkan bahwa anjing boba hilang.
Mereka mengayuh sepeda mencari ke seluruh desa, dengan cepat menemukan jejak Boba, tetapi sekeras apapun mereka berusaha, mereka tidak bisa mengejarnya. Boba tidak mau berhenti. Akhirnya Jiun dibawa ke hutan ketika melihat anak anjing. Jiun baru mengerti bahwa Boba telah menjadi ayah. Jiun ingin menyentuh anak anjing itu, tetapi tidak menyadari bahwa induk anjing sedang melindungi anaknya. Induk anjing menyerang dia. Jiun tidak hanya kehilangan lensa kontaknya, tetapi juga terluka di tangan. Setelah itu mereka harus kembali untuk merawat luka. Gia Yong memimpin anjing dengan satu tangan, tangan yang lain memegang tangan Jiun, pergi bersama menuruni gunung. Tiba-tiba Jiun menerima telepon dari Nyonya Ngo, melaporkan bahwa sapi betina di rumahnya kesulitan melahirkan. Setelah diperiksa, ditemukan bahwa anak sapi terjepit di panggul induk sapi. Jiun meminta Nyonya Ngo membawa tali panjang. Jiun dan Gia Yong bekerja sama berusaha menarik anak sapi keluar dari perut induk sapi. Melihat ekspresi mereka, diketahui bahwa proses ini sangat sulit. Untungnya, akhirnya berhasil, anak sapi lahir dengan selamat. Gia Yong memuji Jiun yang tidak hanya tampan tetapi juga bisa membantu melahirkan. Untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, Nyonya Ngo memutuskan untuk mengundang mereka ke pesta. Tidak hanya mengundang tetangga, tetapi juga memanggil Sang Hyun. Ketika Sang Hyun tiba, dia segera memisahkan Gia Yong dan Jiun. Sorot mata Sang Hyun penuh kasih sayang, tidak bisa disembunyikan. Nyonya Ngo membawa daging panggang dan menyuruh Jiun makan banyak, tetapi dia mengatakan bahwa dia tidak bisa makan banyak daging. Mendengar itu Sang Hyun segera memasukkan sepotong besar daging ke mulutnya, lalu mengatakan bahwa pria sejati harus makan daging besar. Setelah itu Nyonya Ngo mengeluarkan arak obat tradisional. Gia Yong memperkenalkan kepada Jiun bahwa arak ini sangat enak dan sangat baik untuk pria. Tidak disangka Jiun malah mengatakan bahwa dia tidak bisa minum arak. Setelah pesta, Jiun dan Gia Yong melanjutkan berjalan kaki pulang. Langit penuh bintang, hanya mereka berdua berjalan di tengah ladang. Malam seperti itu selalu ada sesuatu yang terjadi. Benar, karena terlalu mabuk dan tidak ada lampu jalan, sehingga Gia Yong terjatuh ke pinggir jalan. Akibatnya, karena menolongnya, mobil Jiun harus menepi. Tapi itu belum masalah. Tepat saat itu Sang Hyun tidak sengaja melihatnya. Dia membuka mulutnya mengatakan bahwa dia tidak tenang melihat Gia Yong pergi dengan pria lain. Dia berpikir bahwa semua pria seperti itu selalu mencari alasan untuk melakukan hal-hal yang biasanya tidak berani mereka lakukan. Mendengar itu Jiun hanya bisa pergi lebih dulu meninggalkan Gia Yong untuk Sang Hyun. Karena Jiun berpikir bahwa Sang Hyun menganggap Gia Yong sebagai pacar. Tapi Gia Yong hanya menganggap Sang Hyun sebagai teman biasa. Gia Yong berencana pulang untuk tidur nyenyak. Tidak disangka kalimat Sang Hyun selanjutnya membuatnya terjaga sepanjang malam. Sang Hyun tidak bisa menahan diri untuk tidak menyatakan perasaannya kepada Gia Yong. Dia takut jika tidak mengatakannya, dia mungkin tidak akan pernah tahu. Karena Sang Hyun selalu berada di sisinya. Gia Yong mungkin tidak pernah berpikir untuk mengubah hubungan mereka. Cinta yang menyakitkan membuat Sang Hyun merasa sangat sakit hati. Gia Yong bertanya kepada Sang Hyun apakah dia takut kehilangan teman? Sang Hyun mengatakan bahwa hubungan mereka tidak boleh terbatas pada teman atau kekasih. Bagi Sang Hyun, Gia Yong adalah teman sekaligus kerabat. Jika Gia Yong bisa menjadi pacarnya, tentu saja itu sangat bagus. Jika tidak, mereka tetap berteman. Gia Yong tetap tetangga dan kerabatnya. Bagi mereka, kegagalan menyatakan cinta hanyalah sesaat dalam tahun-tahun panjang setelah ini. Di sisi lain, Jiun datang ke peternakan untuk memeriksa sapi B yang baru. Dia mengatakan bahwa sapi B sedikit lemah dan perlu perawatan ekstra. Ketika kembali ke klinik, perawat melaporkan situasi Gia Yong. Dia baru saja meminjamkan Gia Yong kandang untuk membawa anaknya. Tetapi setelah memperbaiki sepedanya, dia baru pergi. Saat ini Jiun tiba-tiba berpikir bahwa Gia Yong mungkin sudah naik ke gunung di belakang. Benar saja, dia bertemu Gia Yong di sana. Dia mengatakan kepada Gia Yong bahwa dia harus mencari bantuan untuk menghindari cedera. Karena akan sangat sulit jika menangkap anjing-anjing itu sendirian. Untungnya, Jiun sudah menduga sehingga dia datang untuk membantu. Klinik Jiun memeriksa anak anjing dan menyatakan bahwa mereka sangat sehat. Anak anjing akan sementara tinggal di klinik untuk dirawat. Setelah itu Jiun membantu Gia Yong merawat lukanya. Keesokan paginya, anak laki-laki Sanzong menangis datang mencari Jiun, hewan peliharaannya, Bibi, sakit.
Sanzong memohon Jiun untuk merawat Bibi dengan baik karena mereka adalah saudara baik. Kejadiannya seperti ini, ketika diperiksa ternyata Bibi hanya sakit perut. Sang Hyun memanggil Jiun keluar untuk berbicara. Saat itulah Jiun baru tahu Gya Hyong terluka. Sang Hyun menceritakan bahwa pagi ini Sanzong melihat Bibi mengeluarkan busa putih, dengan panik memanggil Gya Hyong. Sanzong menangis sangat sedih. Gya Hyong karena khawatir buru-buru keluar. Sepeda saya lupa rusak. Kisah ini harus menceritakan kemarin sepeda Ji Hyun jatuh semalam dan kehilangan bagian. Gya Hyong melepas komponen dari sepedanya untuk memperbaiki sepeda Ji Hyun karena sangat mendesak. Sang Hyun mengatakan bahwa Gya Hyong adalah orang yang sangat baik hati, lebih memilih merugi sendiri demi membantu orang lain. Sang Hyun selalu membalik kalender menghitung mundur hari Ji Hyun meninggalkan Seoul, membenci Ji Hyun yang selalu berkeliaran di dekat Gya Hyong. Ji Hyun akan segera pergi dan ketika pergi dia tidak bisa bertanggung jawab atas Gya Hyong. Dia tidak ingin Gya Hyong terluka lagi. Ji Hyun datang ke rumah sakit dan menerima makan siang yang dibuat sendiri oleh Nyonya Ngo. Dia melihat kaki Gya Hyong tertusuk jarum akupuntur dan sibuk memetik herbal. Khawatir hal ini akan memengaruhi pemulihan kesehatan Gya Hyong. Ji Hyun merasa tidak puas dengan tindakan Gya Hyong. Dia mengatakan bahwa jika terluka, dia harus beristirahat, tidak perlu melakukan pekerjaan tambahan yang akan memengaruhi dirinya. Gya Hyong merasa sangat sedih mendengar ini. Jadi keduanya bertengkar sengit. Setelah itu, Xuandong secara khusus datang ke klinik untuk menjenguk dan berterima kasih kepada Ji Hyun karena telah merawatnya dengan cermat. Gya Hyong kembali bekerja di kantor polisi. Kepala pos polisi khawatir kesehatan Gya Hyong belum pulih sepenuhnya, jadi dia meminta polisi An mengantarnya pulang untuk beristirahat dan memulihkan diri. Dalam perjalanan pulang Gya Hyong duduk melamun memandangi hujan, dia mendengarkan suara hujan di luar jendela dan merasakan kedamaian yang aneh di hatinya. Saat itu Xuandong bertanya kepada Ji Hyun apakah Gya Hyong telah melakukan kesalahan yang membuatnya tidak senang. Xuandong melanjutkan bercerita bahwa pagi ini dia melihat Gya Hyong menyapanya tetapi dia tidak berbalik. Xuandong berharap Ji Hyun tidak mempermasalahkan Gya Hyong karena Gya Hyong baginya seperti keluarga. Jika dia bersalah, itu pasti bukan karena dia sengaja. Mendengar itu, Ji Hyun merenungkan bahwa mungkin dia sendiri yang salah. Dia berniat meminta maaf kepada Gya Hyong tetapi tidak ingin membuatnya marah. Mendengar itu, Xuandong segera mengambil telepon. Gya Hyong menelepon Gya Hyong. Ji Hyun belum sempat berbicara apa-apa ketika mendengar kabar Gya Hyong mengalami kecelakaan. Dia pun cemas dan segera melaju ke sana. Ji Hyun melihat Gya Hyong tak sadarkan diri, dia cemas seperti semut di wajan panas, berusaha memecahkan pintu mobil untuk menyelamatkannya. Pemandangan ini membangkitkan ingatan akan kecelakaan mobil ayahnya. Saat itu hujan lebat, seorang pria memecahkan pintu mobil dan menyelamatkan Ji Hyun. Pria itu adalah ayah Gya Hyong. Saat itu Ji Hyun ketakutan hingga kaku, beruntung ada Gya Hyong yang membantu. Gya Hyong telah tiba di rumah sakit dan selalu berada di sampingnya. Ketika sadar, Gya Hyong melihat Sang Hyun di sampingnya. Dia samar-samar ingat bahwa Ji Hyun telah menyelamatkannya. Hal ini membuat Sang Hyun harus mengakui bahwa Gya Hyong sangat peduli pada Ji Hyun. Keberuntungan adalah Gya Hyong tidak terluka parah. Tidak lama kemudian Sang Hyun memapah Gya Hyong keluar dari rumah sakit. Ji Hyun melihat pemandangan ini di dalam mobil, hatinya bergelombang. Keesokan harinya Gya Hyong datang ke klinik ingin berterima kasih kepada Ji Hyun tetapi dia tidak ada di sana. Hari itu adalah hari peringatan kematian orang tua Ji Hyun, dia sudah pergi ke makam sejak pagi. Gya Hyong pun kecewa dan pergi, tetapi takdir selalu menarik mereka kembali bersama. Ketika mereka kembali, mereka bertemu lagi. Sayangnya, Ji Hyun baru saja turun dari mobil belum sempat menyapa. Dia menerima panggilan darurat, dua orang yang baru bertemu harus berpisah lagi. Ji Hyun baru saja pergi, Sang Hyun datang mengendarai traktor. Sang Hyun harus pergi ke rumah kepala desa untuk menghadiri rapat dua desa. Setiap kali rapat Nyonya Ma dan Nyonya Ngo selalu bertengkar sengit. Hari ini dia membawa Gya Hyong ikut. Gya Hyong adalah seorang polisi, melihat wajah polisi orang-orang tidak akan berani bertindak terlalu jauh. Tapi sepertinya Sang Hyun terlalu subjektif meremehkan apa yang akan terjadi dalam rapat. Ketika Gya Hyong tiba di rapat, dia sudah menjadi sasaran dalam perdebatan. Orang-orang sering memfitnah Gya Hyong, mengatakan dia tidak memiliki sopan santun. Orang-orang di sekitar selalu menyebut-nyebut bahwa dia tidak memiliki orang tua. Setelah bertengkar, Gya Hyong duduk sendirian di halaman.
Setiap kali disebutkan bahwa dia adalah anak yatim piatu, hatinya seperti diremas. Kata-kata itu membuatnya kelelahan. Gyeong tidak ingin Sang Hyun di sampingnya, dia ingin berjalan sendirian untuk menenangkan diri. Saat itu Ji Hyun datang ke rumah seorang kakek. Sapi tua itu berusia 30 tahun dan kini hampir di akhir hidupnya. Mengetahui bahwa sapi itu tidak bisa disembuhkan, kakek itu meminta Ji Hyun untuk membantu sapi itu dieutanasia untuk mengurangi rasa sakitnya. Setelah selesai, kakek itu memberikan Ji Hyun barang yang ditinggalkan Gyeong. Saat itu Ji Hyun baru menyadari bahwa Gyeong adalah gadis yang membantunya melewati kesedihan saat orang tuanya meninggal. Kenangan itu Ji Hyun pernah memberinya sebuah buku catatan dan berkata akan kembali. Waktu berlalu tetapi Ji Hyun tidak pernah lupa. Hanya saja dia tidak menyadari bahwa gadis itu adalah Gyeong ketika dia dewasa. Sekarang dia baru mengerti mengapa Gyeong selalu mengatakan hal-hal aneh dan ingin dekat dengannya. Ji Hyun meminta maaf karena terlalu terlambat menyadari Gyeong. Gyeong mengerti mengapa dia lupa. Ji Hyun saat itu datang ke sini karena orang tuanya meninggal. Waktu itu pasti bukan kenangan indah, jadi dia ingin melupakannya. Tapi kenyataannya justru sebaliknya. Kenangan itu adalah babak terindah dalam hidupnya. Ketika mengetahui identitas asli Gyeong, Ji Hyun menunggunya di pintu sejak pagi buta menghitung mundur setiap hari. Ji Hyun ingin pura-pura bertemu secara kebetulan ketika Gyeong mengantar Sanzong ke sekolah, tetapi menunggu lama tidak melihatnya. Akhirnya sampai di klinik, dia baru tahu Sanzong sudah libur musim panas. Sanzong dan pacarnya mencari Ji Hyun. Pacar Sanzong memiliki kelinci kecil yang sakit. Sanzong berharap Ji Hyun bisa membantu. Ji Hyun memeriksa dan menemukan bahwa kelinci kecil itu tidak sakit serius, hanya saja masalah ini telah membuat keduanya bertengkar. Sanzong dan pacarnya berteman sejak kelas 1, gadis itu telah memberikan buku kepada Sanzong sebagai hadiah, tetapi Sanzong melupakan hal itu sehingga gadis itu marah dan tidak berbicara dengannya. Sanzong berbicara dengan anak laki-laki itu. Mengetahui hal ini, Ji Hyun memberi Sanzong sebuah rencana, menyuruh Sanzong untuk tidak terburu-buru menemui pacarnya dan menunggu sebentar. Dia mengatakan bahwa terkadang anak perempuan membutuhkan waktu untuk menenangkan diri. Jika kau hanya pergi mencarinya untuk membuatnya senang, mungkin akan kontraproduktif. Sanzong merasa ide ini tampak meyakinkan. Jadi dia langsung menerapkan strategi penasihat Ji Hyun. Akhir-akhir ini setiap kali berbicara dengan teman gadisnya selalu menunjukkan ekspresi tidak senang. Sanzong memutuskan untuk mencoba nasihat Ji Hyun memberinya sedikit waktu untuk menenangkan diri. Sesuai dugaan Ji Hyun, teman gadisnya tidak hanya tidak menunjukkan ekspresi tidak senang lagi tetapi bahkan tidak mau melihat Sanzong. Gyeong memberitahu Sanzong bahwa jika tahu salah, harus segera meminta maaf sampai pihak lain memaafkan. Untuk menunjukkan ketulusanmu kepada mereka, bukan menggunakan perang dingin untuk menyelesaikan masalah. Sebenarnya, masalah ini sangat sederhana, tidak perlu dibuat rumit. Dengan bantuan Gyeong dan Ji Hyun, akhirnya Sanzong dan pacarnya benar-benar putus. Sikap Sanzong yang kadang panas kadang dingin membuat pacarnya curiga anak itu memiliki dua kepribadian, memutuskan untuk tidak peduli lagi padanya. Mendengar itu, Ji Hyun memiliki ide bagus lainnya, biarkan situasinya semakin tegang. Dia menyarankan Sanzong untuk mengatakan kepada pacarnya bahwa dia akan bertindak seperti itu dan mulai sekarang akan menghilang dari hadapannya. Lagi pula sekarang juga liburan musim panas, mereka tidak akan bertemu. Berdasarkan pengalaman, jika Sanzong tidak muncul untuk waktu yang lama, gadis itu pasti akan peduli dan akhirnya akan berinisiatif untuk berdamai. Dia menyarankan Sanzong untuk bersabar menunggu, sama sekali tidak boleh mengikuti saran Gyeong untuk meminta maaf. Sanzong merasa ide ini tidak buruk, Ji Hyun pernah punya pacar sedangkan Gyeong belum pernah jatuh cinta. Mengikuti nasihat berpengalaman adalah hal yang benar, anak itu memutuskan untuk tidak mendengarkan Gyeong. Meskipun Ji Hyun dan Gyeong telah mengetahui identitas asli satu sama lain, hubungan mereka tidak menjadi lebih dekat tetapi sebaliknya menjadi lebih dingin. Tidak jelas mengapa demikian. Setelah itu, gadis itu mencari Ji Hyun, dia mengatakan bahwa Sanzong menceritakan banyak hal aneh padanya lalu menghilang. Ji Hyun segera mendatangi kantor polisi untuk melaporkan. Kepala desa mengerahkan warga desa untuk mencari, tetapi hingga kini Ji Hyun masih merasa metodenya tidak salah, karena meminta maaf tidak berhasil jadi satu-satunya cara adalah melakukan tindakan tidak biasa untuk memaksa gadis itu memperhatikan. Tapi Gyeong berpendapat bahwa dalam cinta, memberi dan menerima tidak harus seimbang. Sebenarnya,
strategi merayu lalu melepaskan bukanlah cara yang baik. Saat itu kepala pos polisi menelepon mengabarkan bahwa mereka telah menerima laporan tentang keberadaan Sanzong. Mereka segera berangkat ke sana. Duduk di dalam mobil, Ji Hyun merasa kata-kata yang dia ucapkan tadi tidak benar. Dia berpikir harus meminta maaf kepada Gyeong. Tahun itu dia pergi mendadak bahkan tanpa perpisahan yang layak. Sekarang meskipun Gyeong telah mengenalinya, dia masih belum mengenalinya tepat waktu karena masalah gengsi sehingga tidak berani meminta maaf. Gyeong mengatakan bahwa metode pengobatan tidak salah, hanya saja tidak cocok untuk anak berusia 9 tahun, karena sangat sedikit hal yang lebih mengganggu daripada hal-hal yang tiba-tiba menghilang. Saat ini Ji Hyun akhirnya memberanikan diri untuk mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya kepada Gyeong. Keesokan harinya, Ji Hyun memeriksa kesehatan sapi di rumah kepala desa. Para bibi di dekatnya menyebutkan bahwa Nyonya MA beberapa hari yang lalu kembali mengkritik Gyeong karena tidak berpendidikan, mengatakan bahwa dia tidak memiliki ayah atau ibu. Hal ini membuat Ji Hyun merasa tidak nyaman. Tepat pada saat itu, Nyonya MA buru-buru mencari Ji Hyun dan memintanya untuk memeriksa anjing ibunya yang sedang sakit parah dan sangat penting bagi ibunya. Karena rumah ibunya berada di lokasi terpencil, dokter lain tidak mau datang untuk memeriksanya. Melihat Nyonya MA begitu khawatir, Ji Hyun mengatakan pekerjaannya terlalu banyak sehingga dia tidak bisa menolak. Gyeong berdiri di sampingnya mengatakan bahwa dia tahu jalan pintas yang bisa menghemat waktu. Mendengar itu, Ji Hyun buru-buru menarik Gyeong ke sudut dan bertanya apakah dia juga membenci Nyonya MA, karena Nyonya MA telah berkali-kali mengatakan hal buruk tentangnya. Dia tidak ingin membantu Nyonya MA karena ingin membalas dendam untuk Gyeong. Mendengar itu, Gyeong tidak berkata apa-apa dan menarik Ji Hyun ke dalam mobil. Dia tahu Ji Hyun peduli padanya. Dia pernah mengatakan bahwa anjing tidak bersalah dan harus diselamatkan bahkan jika anjing itu bersalah atau terluka. Sekarang karena dia sedikit menderita, dia meninggalkan prinsipnya. Gyeong sangat senang. Dia menjelaskan kepada Ji Hyun bahwa meskipun Nyonya MA bermuka dua, kadang-kadang kata-katanya tidak menyenangkan dan tidak pantas. Namun sebenarnya dia bukan orang jahat. Setibanya di rumah nenek, Ji Hyun melakukan pemeriksaan menyeluruh pada anjing tersebut. Untungnya, anjing itu tidak memiliki masalah serius. Namun, dalam perjalanan pulang, mereka mengalami insiden ban pecah. Mekanik mengatakan mungkin harus menunggu sebentar untuk selesai diperbaiki. Jika bosan bisa pergi ke pantai terdekat untuk melihat ombak. Gyeong meminta maaf kepada Ji Hyun karena menyebabkan insiden ini dan membuang waktunya. Ji Hyun tersenyum dan berkata untungnya ada Gyeong sehingga dia bisa melihat pemandangan indah seperti itu. Di tempat yang tidak terduga dengan orang yang tidak terduga, dia merasa sangat senang. Melihat ombak, hubungan mereka juga menjadi lebih dekat. Saat mereka saling bertukar pandang, tiba-tiba mantan kekasih Ji Hyun muncul. Sebelum kejadian ini, Gyeong mundur secara historis. Dia salah mengira Chetmin adalah pacar Gyeong, dan dalam hatinya tidak bisa menghindari rasa kecewa. Awalnya Ji Hyun tidak mengerti mengapa Chetmin datang. Sampai kembali ke klinik barulah dia melihat Chek Jun seharusnya berada di Seoul. Ternyata sebelum datang ke sini, Chek Jun telah mengunggah video Ji Hyun di media sosial. Dia tidak menyangka Chetmin adalah penggemarnya. Dia datang ke sini jelas ingin menjalin kembali hubungan dengan Ji Hyun. Saya belum pernah melihat wanita seserius ini. Dia yakin bisa memenangkan kembali hati Ji Hyun dalam seminggu. Dia memberitahu Ji Hyun bahwa desa telah mengatur tempatnya menginap di sebuah penginapan. Malam ini dia akan pergi ke sana. Penginapan itu adalah rumah Gyeong. Para bibi melihat Ji Hyun dan Chetmin datang bersama, mengira Chetmin adalah pacar Ji Hyun, lalu bercanda akan memberikan anggur obat agar mereka bisa mengenang masa lalu. Ji Hyun hendak berbicara tetapi dipotong oleh Chetmin. Para bibi sangat menyukai Chetmin. Memuji tanpa henti Ji Hyun tidak bisa berkata apa-apa dengan tatapan tidak berdaya. Gyeong juga hanya bisa tersenyum canggung, tidak tahu harus melihat kemana. Saat itu Sang Hyun muncul, suara genderang menenangkan suasana kedua orang yang berdiri berdampingan. Chetmin mengira mereka adalah pasangan. Setelah semua orang perlahan pergi, Sang Hyun bercanda bahwa pacar Ji Hyun benar-benar merindukanmu, dan dia repot-repot datang jauh-jauh dari Seoul untuk mengunjungimu. Ji Hyun menjelaskan bahwa Chetmin bukan pacarnya, saat ini dia masih lajang. Kemudian berbalik ke Sang Hyun, di luar mereka berbicara biasa saja tetapi sebenarnya sangat tegang. Di sisi lain, Chek Jun tidak terganggu dengan cara Chetmin.
Dia awalnya pergi ke luar negeri karena pekerjaan, perpisahan dengan Ji Hyun juga terpaksa. Chak Jun memahami Chet Min, dia tahu dia tidak bertindak impulsif tetapi punya rencana. Dia mengatakan apa yang dia lakukan adalah gayanya. Jika itu dia juga akan memilih untuk menjalin kembali hubungan dengan Chet Min tanpa ragu. Tapi Ji Hyun saat ini hanya memikirkan Gyeong. Dia ingin tahu bagaimana cara menjauhi mantan pacarnya Chet Min. Setelah beberapa hari tinggal bersama Chet Min, Gyeong memberitahu Sang Hyun bahwa dia sangat mencintai Chet Min. Dia sangat berani, positif, dan optimis, apalagi cantik, sungguh mengagumkan. Segera setelah itu, Chet Min memberitahu Gyeong bahwa dia pasti akan mendapatkan kembali Ji Hyun. Mereka dulunya adalah pasangan di masa kuliah dan dialah yang merusak hubungan itu. Sekarang dia sangat menyesal telah kehilangan Ji Hyun dan berharap Gyeong bisa membantunya dan menyemangatinya untuk bersama Ji Hyun. Saat ini Gyeong tidak tahu harus menjawab Chet Min bagaimana. Apakah dia harus membantu Chet Min atau memikirkan perasaannya sendiri? Keesokan harinya, Chet Min datang ke klinik hewan tempat Sanzong sudah menunggu cukup lama. Meskipun semua orang di desa mengatakan Chet Min adalah pacar Ji Hyun, Sanzong tidak percaya. Anak laki-laki itu mengatakan Ji Hyun selalu melihat Gyeong. Setiap kali Gyeong punya masalah, dia tidak berkata apa-apa dan segera berlari membantunya. Anak laki-laki itu berpikir Ji Hyun pasti memiliki perasaan terhadap Gyeong sehingga akan lebih sulit untuk mendapatkan kembali Ji Hyun. Tapi Chet Min tidak berniat menyerah. Mendengar Ji Hyun akan pergi mengobati anak sapi yang baru lahir, dia memutuskan untuk pergi bersamanya. Gyeong kebetulan melihat mereka berdua sibuk bersama, dan dalam hatinya tidak bisa menahan rasa pahit. Chet Min merasa, menghela napas bahwa pemandangan ini mengingatkannya pada masa kuliah, ketika dia dan Ji Hyun selalu bersama sebagai teman dekat. Saat ini, ada orang dewasa yang menelepon Gyeong meminta bantuan. Ji Hyun segera mengajukan diri untuk membantu. Saat membantu menggali kentang, Gyeong selalu berusaha menghindari tatapan curiga Ji Hyun. Untuk memecah kecanggungan, Chet Min mulai mencari topik pembicaraan tentang Sang Hyun. Dia dengan penasaran bertanya kepada Gyeong, apakah Sang Hyun adalah orang yang sangat disukai? Gyeong mengakui itu benar. Saat kecil semua teman perempuan di kelas menyukai Sang Hyun, dia juga tidak terkecuali dan Sang Hyun adalah cinta pertamanya. Chet Min melanjutkan bertanya jika Gyeong dan Sang Hyun sudah bersama begitu lama. Apakah Sang Hyun adalah pelabuhan terakhirnya? Mendengar itu Gyeong tidak tahan, dia membantah bahwa perasaan sesaat tidak bisa menjadi cinta terakhir. Saat itu Ji Hyun angkat bicara, dia mengatakan dia bisa menjadi pasangan terakhir Gyeong. Ketika dia dan Ji Hyun masih kecil juga bermain sangat menyenangkan, sampai di sini suasana menjadi hening. Saat itu barulah Chet Min menyadari bahwa Gyeong dan Ji Hyun sudah saling kenal sejak lama. Dia menyadari tatapan Ji Hyun pada Gyeong bukanlah tatapan pada teman biasa. Saat itu Chet Min telah salah paham tentang hubungan Ji Hyun dan Gyeong. Awalnya dia khawatir Hyun benar-benar menyukai Hyun. Tapi sekarang sepertinya Hyun hanyalah adik perempuan yang Ji Hyun kenal. Setelah itu orang dewasa memanggil Chet Min ke dalam rumah. Pada saat yang sama Ji Hyun memperhatikan Hyun sengaja menghindar. Hyun bertanya bagaimana reaksi Hyun ketika Sang Hyun menyatakan perasaannya. Hyun tidak menjawab langsung, hanya mengatakan Ji Hyun harus bersikap baik kepada Chet Min. Mereka bisa saling mendukung dalam pekerjaan, sehingga juga bisa sering bertemu. Bagaimanapun, Chet Min sangat luar biasa. Ji Hyun menjelaskan bahwa dia dan Chet Min sudah menjadi masa lalu. Tidak peduli seberapa luar biasa Chet Min, dia tidak lagi memiliki perasaan atau penyesalan. Dia tidak memiliki pendirian karena dia terlalu mengenal Chet Min. Tidak peduli apa yang dia katakan, dia akan tetap teguh pada keputusannya, jadi dia hanya bisa menunggu dia menyerah. Sedangkan untuk Hyun, apakah dia bisa mencintai Sang Hyun atau tidak? Pertimbangkan bahwa keakraban dan perasaan cinta sama sekali berbeda. Hyun mengakui bahwa berada di dekat Sang Hyun dia merasa akrab, tetapi berada di dekat Ji Hyun jantungnya berdebar lebih cepat membuatnya merasa gelisah. Itulah perasaan cinta. Ketika kedua orang itu akan menerobos hubungan, panggilan orang dewasa terdengar menginterupsi mereka. Hyun kembali ke kantor polisi, melihat Nyonya MA membawa jagung untuk berterima kasih padanya dan Ji Hyun atas bantuan kemarin. Di sisi lain Chet Min berkata kepada Hyun bahwa dia akan segera kembali bekerja di negara asal, jarak mereka akan sangat berkurang. Dia tidak berharap Ji Hyun segera membalas, tetapi percaya bahwa jika sering bertemu mereka akan segera kembali seperti dulu.
Dia mengatakan Ji Hyun saat ini memiliki perasaan terhadap Gia Hyun mungkin karena di tempat asing ini, dia menerima bantuannya dan akibatnya setiap hari bertemu. Begitu hidup kembali normal, Gia Hyun akan segera dilupakan olehnya. Ji Hyun hendak membantah tetapi sebelum sempat berbalik, Min sudah menciumnya. Kejadian itu kebetulan terlihat oleh Gia Hyun. Gadis itu marah dan pergi. Ji Hyun dengan cepat berlari mengejar untuk menjelaskan. Tapi Gia Hyun tidak mau mendengarkan penjelasannya dan cepat-cepat pulang. Malam itu Gia Hyun menolak pernyataan cinta Sang Hyun. Dia pikir harus segera membalasnya, agar bisa menghormatinya. Tapi dia masih berpikir sangat lama. Semakin lama dia menunda semakin sulit baginya untuk menjawab. Sang Hyun selalu tersenyum seolah memahami dia lebih dari dirinya sendiri. Dia takut Sang Hyun akan terluka, takut hubungan mereka tidak bisa kembali seperti semula, takut Sang Hyun akan menyesali pilihannya. Sampai di sini air matanya mengalir. Sang Hyun berkata bahwa meskipun tidak bisa menjadi kekasih, dia tidak akan pergi. Meskipun bukan kekasih, mereka tetap saling mencintai, meskipun hatinya terluka dia tetap akan tinggal bersama Gia Hyun. Dia setengah bercanda dan setengah serius mengatakan kepada Gia Hyun bahwa jika suatu hari nanti dia menyukai wanita lain, Gia Hyun jangan menyesal. Keesokan paginya Min sudah menunggu di depan klinik. Ji Hyun mengatakan kepada Min bahwa meskipun dia tinggal di sini selama seminggu, mereka tidak bisa kembali seperti dulu. Ji Hyun sangat jelas bahwa perasaan Min terhadapnya bukanlah cinta sejati, hanya penyesalan atas kenangan indah yang telah berlalu. Ji Hyun mengatakan kepada Min bahwa saat ini dia sudah mencintai orang lain, orang itu telah muncul dalam hidupnya. Min mengakui bahwa dia hanya merajuk. Dia hanya merindukan teman baik yang dulu sangat mencintainya, tetapi sekarang saatnya dia harus pergi. Ji Hyun pergi ke kantor polisi tetapi tidak menemukan Gia Hyun. Kepala polisi mengatakan Gia Hyun mungkin akan muncul di kebun persik. Ketika dia tiba di kebun persik, dia tidak melihat Gia Hyun tetapi bertemu Sang Hyun. Sang Hyun bertanya kepada Ji Hyun apakah dia punya saudara, apakah ada masalah kesehatan atau penyakit keluarga, apakah dia punya sedikit tabungan untuk rumah di kota. Disebutkan bahwa kemarin dia masih seperti saingan cinta, sekarang mereka seperti dua saudara. Dia tahu bahwa Gia Hyun sudah menjawab. Melihat ekspresinya, mungkin tidak lama lagi dia akan mendengar jawaban dari Gia Hyun. Kemudian Sang Hyun memberinya sepasang sarung tangan. Jika sudah menunggu Gia Hyun, dia bisa menunggu sambil membantu. Bagaimanapun, mereka sedang merajuk. Dia sedang memetik persik ingat. Lagi adegan sibuk bersama Gia Hyun dulu. Ji Hyun tersenyum. Gia Hyun melihat Ji Hyun langsung pergi. Ji Hyun tanpa ragu langsung mengejarnya. Dia langsung menyatakan perasaannya kepada Gia Hyun, tetapi ternyata Ji Hyun salah paham. Dia hanya senang melihat teman masa kecilnya dan sering bertemu lagi sehingga memiliki perasaan itu. Ji Hyun mengatakan dia sangat jelas bahwa orang yang dia sukai bukanlah gadis kecil berusia 12 tahun itu, tetapi Gia Hyun yang berusia 27 tahun yang dewasa saat ini. Tetapi Gia Hyun mengatakan kepadanya bahwa di hatinya, Ji Hyun masih anak laki-laki kecil yang memberinya seekor anjing kecil lalu pergi. Dia tidak bisa menyukai Ji Hyun lagi, tapi di hatinya dia tahu semakin dia mengatakan tidak suka, semakin dia suka. Dalam perjalanan pulang, Gia Hyun bertemu dengan seorang perawat di klinik. Perawat mengatakan bahwa direktur rumah sakit khawatir Ji Hyun akan segera kembali. Berita ini membuat Gia Hyun mulai panik. Suasana hati Gia Hyun menjadi cemas. Dia tiba di rumah dan menemukan Min sudah menunggu sangat lama. Min ini mengucapkan selamat tinggal kepada Gia Hyun. Dia mengatakan kepada Gia Hyun bahwa dia menyadari dirinya terlalu takut. Dia pernah berpikir hanya menganggap Gia Hyun sebagai pengganti, pada akhirnya malah dirinya sendiri yang terluka. Gia Hyun juga membuka diri dan tidak lagi menyembunyikan perasaannya. Dia terus terang mengakui bahwa dia menyukai Ji Hyun. Sebelumnya dia pura-pura tidak peduli, hanya berpura-pura. Melihat Min pergi, Gia Hyun dengan cepat mengayuh sepedanya ke klinik, tidak bisa menahan emosi aslinya. Dia berlari ke klinik dan melihat pria yang disukainya di sana. Gia Hyun mengungkapkan isi hatinya. Dia mengatakan bahwa dia sudah menunggunya sejak 12 tahun yang lalu, tetapi sampai sekarang dia masih menunggunya. Mendengar hal ini membuat hati Ji Hyun bergejolak. Kemudian keduanya berciuman. Untuk menghindari pandangan penduduk desa, keduanya berkendara ke Seoul. Di Seoul mereka berkencan makan panekuk, lalu berkendara kembali ke desa Hedong. Meskipun punggungnya tidak sakit dan kakinya tidak lelah, tetapi ketika bekerja, sikap Gia Hyun berubah drastis.
Dia tidak tahu kapan bisa bersantai. Sekarang dia bahkan mengatakan ingin pulang kerja lebih awal. Saat ini Ji Hyun buru-buru masuk ke kantor polisi. Dengan alasan makanan anjing sudah tiba dan butuh bantuan Gia Hyun, kepala stasiun mendengar itu terdengar agak tidak masuk akal, tetapi dia tetap mengizinkan Gia Hyun pergi. Sebenarnya mereka diam-diam berciuman di mobil, untungnya Sandong datang tepat waktu, jika tidak mereka benar-benar sudah berciuman. Sandong datang membagikan kabar gembira, teman wanitanya sudah setuju menjadi pacar anak itu. Mereka sudah resmi bersama dan secara khusus membawa permen pernikahan untuk berterima kasih kepada San dan Gia Hyun karena telah menjodohkan mereka. Anak itu juga berharap kedua mak comblang ini akan merahasiakannya, tidak membiarkan orang dewasa di desa tahu jika tidak akan mendapat masalah besar. Gia Hyun menghela napas, bahkan anak berusia 9 tahun pun tahu risiko mencintai di desa. Tidak bisa tidak khawatir bagaimana menghadapi gunjingan bibi-bibi di desa begitu cinta terungkap. Tapi cinta adalah hal yang membahagiakan. Gia Hyun segera menyadari perubahannya. Sore itu Nyonya MA datang lagi meminta bantuan Gia Hyun. Dia berkata terus terang bahwa Gia Hyun adalah orang yang kurang kasih sayang sehingga suka diminta bantuan orang lain. Kalimat ini membuat ketiga nenek tua itu bersama-sama memarahi Gia Hyun. Tak disangka Gia Hyun berkata bahwa dulu dia suka dimintai bantuan orang lain, tapi hari ini Nyonya MA datang meminta bantuannya, dia malah merasa tidak senang. Dulu dia selalu khawatir orang lain tidak menyukainya, khawatir tidak tahu harus berbuat apa. Tapi sekarang dia merasa tidak apa-apa meskipun dibenci. Hari ini dia tetap akan membantu Nyonya MA, tapi bukan untuk menyenangkan hatinya melainkan karena rasa hormat dan kemanusiaan kepada orang tua. Selesai bicara dia pergi. Setelah pulang kerja Gia Hyun berdiri menunggu di jalan di samping kebun buah untuk makan malam bersama Gia Hyun. Mereka berkendara ke restoran untuk menghindari perhatian. Mereka sengaja masuk restoran pada waktu yang berbeda, berpura-pura seperti bertemu secara kebetulan. Setelah makan malam mereka memutuskan melakukan beberapa hal praktis dan langsung pulang. Hyun merasa bahagia dan berharap dia akan selalu bahagia. Dalam perjalanan pulang mereka makan camilan dan merasakan kembali rasa masa kecil. Gia Hyun menatap Gia Hyun dengan seksama dan tidak bisa menahan diri untuk menciumnya. Untuk pertama kalinya Gia Hyun mengundang Gia Hyun pergi menonton film. Dia memilih jam tayang yang tidak ramai untuk menghindari dikenali. Mereka memesan tayangan paling awal, tetapi tiba-tiba Gia Hyun menerima telepon bahwa sapi Pak Lee akan melahirkan sehingga mereka harus memindahkan tiket film ke sore hari. Hasilnya adalah sore hari nenek tetangga tersesat. Gia Hyun harus sibuk, mereka lagi-lagi harus memindahkan tiket ke malam hari. Sampai malam tiba baru Gia Hyun menemukan nenek itu dan membawanya pulang. Tetapi kepala desa bersikeras mengundang Gia Hyun makan untuk berterima kasih. Dia sungguh tidak bisa menolak, buru-buru makan sepotong lalu pergi. Tak disangka, dia bertemu dengan seorang pemabuk yang membuat masalah, kencan mereka ditunda lagi. Gia Hyun minum beberapa teguk minuman keras, Ji Hyun di sisi ini masih penuh harapan bertemu orang dewasa keluar. Situasi ini sudah lama disiapkan Ji Hyun, dia sudah memikirkan cara menjelaskan kejadian sebelumnya. Gia Hyun datang terlambat tetapi dia tidak memperhatikan orang lain, langsung masuk rumahnya dan menggunakan pengeras suara desa untuk mengumumkan bahwa dia dan Ji Hyun sedang menjalin hubungan, bahkan anjing-anjing di desa pun dibuat terbangun olehnya. Para bibi mengatakan bahwa ini bukan lagi berita, semua orang sudah tahu sejak lama, tidak perlu diumumkan di mana-mana. Saat ini Gia Hyun sangat kesal, berpikir seharusnya dia memberitahu semua orang lebih awal. Beberapa hari kemudian Ji Hyun kembali ke Seoul, mereka tidak bisa sering bertemu lagi. Sekarang masih harus sembunyi-sembunyi bertemu sungguh membuang-buang waktu. Tengah malam Gia Hyun tiba-tiba mendapat ide berani. Benar saja, persis seperti dugaanku, dia menggunakan kelopak bunga untuk meninggalkan tanda khusus di jari manis Ji Hyun, agar semua orang yang melihatnya tahu bahwa dia sudah berpasangan. Sama seperti menandai kepemilikan, ini berarti dia sudah dicintai seseorang. Tidak lama kemudian Ji Hyun kembali ke Seoul, tetapi keduanya khawatir akan mengganggu pekerjaan pihak lain sehingga mengurangi komunikasi telepon. Dalam panggilan video, Gia Hyun baru tidak sengaja mengetahui bahwa lengan Ji Hyun sudah terluka beberapa hari ini dan dia baru mengetahuinya sekarang. Gia Hyun menyalahkan Ji Hyun karena tidak segera memberitahunya, membuatnya menjadi seorang pacar yang tidak tahu apa-apa tentang cedera pacarnya. Di satu sisi dia khawatir Ji Hyun di Seoul tidak ada yang merawat, di sisi lain dia tidak tega menutup telepon. Saat ini Cek Jun mengatakan kepada Ji Hyun bahwa jika selalu khawatir mempengaruhi pihak lain sehingga mengurangi komunikasi,
perasaan cinta akan pudar. Orang yang sedang jatuh cinta sesekali harus mengganggu pasangannya untuk membuat pihak lain mengkhawatirkannya. Kata-kata ini juga sudah dikatakan Sang Hyun kepada Gia Hyun dan menyarankannya jika khawatir sebaiknya menemui Ji Hyun. Jadi Gia Hyun mengendarai mobil Sang Hyun dari desa Haedong ke Seoul, sedangkan Gia Hyun mengendarai mobil dari Seoul kembali ke desa Haedong. Cinta yang saling berjuang ini sungguh mengharukan. Ji Hyun terus-menerus mengemudi selama 4 jam akhirnya harus kembali ke Seoul. Setelah itu Sang Hyun mengatakan kepada Gia Hyun bahwa dia sudah menjadwalkan vaksinasi untuk anak boba. Sekarang direktur rumah sakit sedang menunggunya. Jadi Gia Hyun membawa anjing boba ke klinik tetapi direktur rumah sakit tidak ada di sana, melainkan Ji Hyun. Ternyata karena Gia Hyun, Ji Hyun telah melepaskan semua orang di Seoul dan mengambil alih klinik hewan kakeknya. Kemudian dia memperhatikan warna di jari Gia Hyun telah menghilang, lalu mengeluarkan cincin yang sudah disiapkannya sejak lama dari sakunya dan menyatakan perasaannya dengan tulus kepadanya. Episode ini berakhir di sini. Terima kasih semuanya telah menonton video. Sampai jumpa di video berikutnya.